Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal berapa kita sekarang anak? Tanggal 19. Oke. Bulan Mei. Oh, bulan Mei. Maaf. Tahun 2018. Bertepatan dengan tanggal berapa kita? Tulis. Ya. Nah, sekarang anak-anak baru masuk ketika ini sudah oke, siap, ini sudah siap, baru masuk kepada yang namanya apersepsi. Apersepsi ini masuk. Tadi cara yang tadi dilakukan sudah baik, sudah boleh. Motivasinya yang kurang, ya. Apalagi yang kurang? Coba dibuat detail. Nah, di bab ini nanti kamu akan dibekali tentang, jadi dia harus tahu ketika judulnya tadi adalah apa nih? Nikmatnya mencari ilmu dan berbagi. Apa yang garis besarnya? Apakah kemudian bicara tentang pahala itu disampaikan di sini kan sudah ada di sini. Ada nggak? Coba baca baik-baik. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator. Setelah selesai ini, insya Allah anak-anak sekalian kalian akan paham tentang betapa nikmatnya apa saja keindahan dari berbagi ilmu itu. Ingat, ilmu itu berbeda dengan harta. Harta dibagi berkurang, sedang ilmu dibagi bertambah. Maka sebenarnya konteks botol tadi berempat, karena botol tadi ketika dituang ke gelas habis. Padahal realisasinya ilmu kalau dituang kepada orang lain, justru isi botolnya semakin banyak, semakin penuh, tidak semakin berkurang. Itu sama seperti harta lalu ketika dibagi habis, ya secara zat. Tapi kalau ilmu tidak dibagi, tidak bertambah karena dia mengulang sebenarnya. Saya ngomong di depan kamu, apakah lama-lama jadi habis? Tidak, mengulang, memperkuat, bahkan bisa bertambah. Kemudian yang mau dinilai oleh guru itu apa? Kan udah ada di sini, disampaikan di awal, ya. Nanti di akhir dari pembelajaran ini yang akan Bapak nilai dari kamu adalah sejauh mana pemahaman kamu. Maka nanti akan ada kuis. Jadi udah bagus tuh si siapa tadi? Reza, ya. Akan ada kuis disampaikan tuh di situ. Ada kuis, akan ada kelompok, ya, yang nanti akan dibagi. Itu dari awal udah dijabarkan supaya mereka paham sebenarnya mereka selama 2 jam itu mau ngapain. Itu udah harus tahu. Well prepare, bahannya makanya sudah saya bilang siap. Kalau mau diskusi mana, jangan cuma belajar genap, kasih aja dulu bahannya mana nih. Nanti suruh baca. Kalau penjelasan ini sorry ya dari mana? Saya udah sangat yakin semuanya maka lah kalau penjelasan begini. Bukan ada yang dengar. Saya dengar cuma sekilas aja. Oh ini udah interaktif, udah bagus. Oh dia sudah memberikan bagus. Kamu bisa main terus. Kalau kamu menurut saudara bagaimana? Terus ini wah hebat. Itu udah ada interaksi. Di sini disebut SCL. Model pembelajarannya student centered learning, ya. Jadi di sini namanya sudah jelas siswanya yang banyak belajar. Jadi bukannya saya ingin dengerin masa perkenalan, saya pengen tahu langkah kamu itu udah tepat belum. Termasuk ketika memberikan kesempatan bertanya, kemudian menyimpulkan di sini saya tulis nih. Kamu sudah menyimpulkan melalui apa? Melalui pembagian kelompok-kelompok tadi itu loh. Coba genap baca itu kan sebenarnya udah kesimpulan ya. Cuma kekurangannya setelah itu sebelum menyimpulkan biasakan ada yang mau ditanya dulu kan kalau begitu. Itu poin penting dalam pembelajaran. Paham semua? Ada yang belum? Begitu. Kemudian di sini ada tugas. Tadi bagus sudah ada tugas, suruh ke gramer segala macam gitu ya. Cuma yang kurang minggu besok bukan cuma cara penilaian tugas yang disampaikan. Apakah kita masih mempelajari ini lanjutannya atau sudah ke tema yang lain itu dibahas. Ada di poin ini guru menyampaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Coba deh disiapin yang lebih matang. Bahannya benar-benar siap, bahannya benar-benar ada. Ya, kalau yang ini alat bantu semua nih. Di sini ada tuh yang namanya sumber belajar, penggunaan media belajar, penggunaan sumber belajar. Dimaksimalkan juga. Nanti saya kasih contoh buat evaluasi pakai kaku gitu kan, supaya lebih dinamis, ada ininya. Aku ayo itu kan kita lihat sebentar kok. Bagaimana kamu cara membuat itu dilihat. Jadi saya kira masih sama ini. Kita ini masih latihan semua gitu loh. Coba yang kalau nggak dirubah nanti polanya kita belajar langsung sekali masuk
Berapa orang kita? 9 orang mati mukadimah dulu semua dah. Lempeng biar bener dulu mukadimah pendahuluan. Bab pendahuluan coba dilihat ya. Bab pendahuluan salam harus memperhatikan persiapan psikis. Tadi saya dengar misalnya mana spidol itu udah nggak boleh lagi sama guru. Ya, bicara masih tergagap atau gugup beberapa kata. Ya, memberi contoh yang kurang tepat. Hadis juga salah tadi ketika dibacakan. Utlubul apa tadi? Utlubul ilma enggak ya, itu betul. Yang satunya lagi utlubul ilma farido. Yang benar kan tolabul ilmi farido. Bukan utlubul itu bukan utlubul amal itu. Ya. Jadi hati-hati. Guru agama fatal menyampaikan hadis salam, menyampaikan hadis salam itu fatal buat guru agama. Ini standar deh, biasa kan? Karena tadi saya toleransi tulisan Al-Karim harus ditulis Al-Karim supaya terlihat memang guru agama itu bisa menulis Arab. Kalau memang nanti khawatir peserta didik nggak bisa membaca, maka tulis di bawahnya atau di sampingnya Al-Karimu. Apa artinya? Buat satu karton agak besar, tulis menurut kamu maknanya apa yang dimaksud dengan itu, dan sampaikan. Dia suruh baca seperti itu loh. Itu Latifah. Coba saya dengar Latifah kegiatan pendahuluan aja. Nggak usah sampai kegiatan itu. Mantap coba. Yang sama ngolang bijak ya. Pendahuluan ya, pendahuluan. Namanya yang pernah kita pelajari itu dia bagannya atau peta konsepnya, peta ilmunya sudah ketahuan. Nah sekarang pada saat dia masuk kepada bab untuk materinya, di sini udah clear metode ceramah, apalagi metode diskusi, number apa head together. Ini udah clear ya. Langkah pertama sudah berdoa segala macam kegiatan intinya. Nah dia dimulai dari mana? Mengamati. Ini baku banget nih biasanya orang-orang buat RPP ya. Jangan begini, jangan mentah-mentahkan PP begini kemudian 100% kamu ingat RPP-nya. Bukan. Pengembangan di lapangan itu harus situasional ya, sesuai dengan kondisi nanti. Mengamati. Guru mengajak peserta didik mengamati dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Guru mengajak peserta didik membuka cakrawala pikirannya dengan membaca ringkasan materi tentang nikmatnya mencari ilmu dan seterusnya. Ini proses mengamati. Kemudian ditambah lagi nanti proses selanjutnya materi inti mengajak untuk mengembangkan wawasan dengan cara berdiskusi, akhirnya buat kelompok. Kemudian setelah diskusi aktivitas selanjutnya adalah bertanya ya. Peserta didik bertanya kepada hasil pengamatannya setelah mengamati, mengkomunikasikan baru menutup. Ini kita lihat, ini pola 1 ya. Saya hanya menyampaikan aja dulu. Jadi yang punya kamu nih. Ini saya lagi. Faizah. Tiga lagi punya gitu. Pendekatan saintifik, model kooperatif. Resitasi itu apa Bapak Faizah? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, ini sedikit berbeda ya. Menalar, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Rata-rata percis kayak begini, hampir semua sama. Kegiatan penutup, oke. Nanti teman-teman yang dinilai itu adalah pada kemampuan yang materi inti adalah kesesuaian saudara mampu menghubungkan atau mampu menyajikan 3 kemampuan itu ada di semuanya. Taksonomi Bloom menyampaikan kepada kita tentang afektif, psikomotor dan kognitif. Jadi 3-tiganya ada. Kegiatan inti itu merangkum itu semua. Ada penilaian dari itu semua bahasa kita. Nah tadi menalar, berdiskusi, menyajikan film untuk kemudian menghayati, itu bagian daripada materi inti. Jadi kalau kisahnya sejarah, pendekatannya bisa nonton film dulu.
Tapi kalau ibadah, jangan langsung disajikan ibadah yang benar dulu, itu namanya nggak menggugat. Kalau perlu sajikan dulu hal-hal yang melenceng dari ibadah itu. Wah, ada orang sholatnya si A yang tepuk-tepuk tangan misalnya gitu ya, yang kemudian ruku sama sujud kemudian dia mengangkat tangan. Nah itu kamu sajikan nggak apa-apa, supaya dia menghayati ada beda di mana, bisa memproses ilmu pengetahuan yang dia ketahui dengan yang disajikan seperti apa. Maka harus dicocokin materinya apa. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Kira-kira itu untuk pertama menghidupkan nalar peserta didik itu dengan cara apa? Itu harus cari ilmunya. Jangan kemudian sembarangan cuma langsung buat diagram, itu namanya nggak ada proses yang kamu buat ini. Ini kan ideal banget tuh, ini proses yang kamu buat di sini. Ini pasti RPP dulu udah belajar membuka ibarat kemudian aktivitas ini itu tidak ideal. Tapi ketika di lapangan biasanya nggak ideal. Nah maksud saya pikirkan untuk mengikuti itu bicara ideal dulu. Maka kasih tips bermain itu paling enggak harusnya 2-3 metode. Jadi salah kalau kamu cuma nulis metode itu cuma satu, ceramah. Kalau cuma ceramah, diskusi, resitasi, aduh, Waiza itu udah saya balikin aja gitu. Saya minta ada model yang baru, metode yang baru, bukan cuma gitu saja. Ceramah itu boleh pakai ceramah, tapi tekniknya dikembangin tuh. Teknik ceramah ada apa coba? Saya tanya, teknik ceramah. Soalnya teknik ceramah tuh satu jalur deh, ceramah. Ada lagi yang lain, teknik ceramah. Tanya jawab. Tanya jawab. Apa lagi yang lain? Tanya jawab itu namanya metode. Teknik ceramah. Metodenya ceramah, tapi tekniknya satu arah. Tanda ada lagi. Tekniknya bisa banyak nggak? Mendatangkan narasumber ahli, ceramah, lalu mendatangkan narasumber ahli tekniknya. Oh ini sekarang karena mabak kita masalah jenazah, saya bawa ini adalah orang yang biasa mandi jenazah dari rumah saya. Nah ini siapa mau bertanya langsung pengalamannya, kira-kira ada kejadian apa saja yang kemudian selama dia merawat jenazah. Ini sama-sama ceramah nih, tapi kemudian tekniknya mendatangkan pembicara ahli, itu beda. Teknik diskusi, tapi tekniknya bisa macam-macam. Diskusi bisa menggunakan model diskusi murni yang biasa kita lakukan. Bisa menggunakan snowball, ya kan? Lama-lama besar diskusinya 2, 4, 6, atau diperas dari 6 menjadi 4, jadi 2, jadi satu orang yang presentasi dan seterusnya. Itu teknik-teknik diskusi banyak. Kembangin di teknik. Kalau kamu menggunakan 3 metode itu, tapi saya minta tekniknya dikembangkan. Bentuk kelompok ada yang sering 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yang 1 sama 1, yang 2 sama 2, yang 3 sama 3, gitu kan? Tekniknya ada banyak nggak? Banyak. Strategi, metode, teknik. Yang saya minta ini kalau kamu nggak mampu merubah di sininya, maka kemudian tekniknya yang dirubah. Strategi itu masuk model ya Pak? Model bisa masuk. Nanti para ahli menyatakan ini bagian lagi kecil. Strategi adalah yang paling luar. Strateginya apa? Active learning. Modelnya apa? Pendekatan. Itu banyak modelnya. Model pendekatan itu punya kemiripan. Model. Karena lebih cenderung model belajar itu berbeda. Model itu lebih cenderung kepada peserta didiknya. Ya. Model nanti kaitannya sama gaya belajar. Itu kalau baca buku Prianto itu ya. Nanti gaya belajar itu yang model audio, visual, auditori. Nanti ada lagi bagian kecilnya lagi. Apakah dia kinestetik atau tidak? Itu ada lagi. Oke, ada pertanyaan lain untuk materi ini?
Nah, yang saya lihat di sini, yang teman-teman masih kurang nih beberapa saya baca, ini adalah kemampuan mengevaluasinya. Jadi saya bilang punya satu lidah bagus, benar. Tapi di sini nih, ini. Kegiatan penuntut, membuat rangkuman, melakukan refleksi, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Ini cepat, memang. Pertanyaan saya, evaluasi itu di kegiatan apa? Penilaian. Ya penilaian itu di kegiatan mana? Penutup. Kan kamu cuma punya 3 nih, namanya badan pembelajaran. Badan pembukaan atau pendahuluan, inti, penutup. Penutup. Evaluasi atau penilaian itu bagian mana? Penutup. Penutup. Apa materi inti, apa di pendahuluan? Saya baca nih, kegiatan penutup, membuat rangkuman, melakukan refleksi, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Jadi di mana? Penutup. Penutup tidak di materi inti. Kalau KI itu sekarang dilakukan di materi inti. Contoh bisa penilaian sikap itu tidak dilakukan di akhir. Dia sambil proses pembelajaran sambil penilaian KI itu. Tapi kalau sifatnya kognitif biasanya diletakkan di penutup. Kalau sifatnya kognitif. Tapi kalau sifatnya adalah sikapnya adalah penilaian psikomotor, maka penilaiannya adalah pada saat materi pembelajaran atau materi itu sudah masuk penilaian, ya. Jadi yang kurang ini teman-teman, saya lihat tidak ada di sini lembar evaluasinya. Kalaupun ada, ambil dari buku sini nih, dijelasin nanti. Di sini biasanya udah ada soal-soalnya kan, toh? Uji keterampilan, nah ini harus disiapin. Tapi lembar penilaiannya harus clear, di sini udah dijabarin pada halaman berapa atau tabel berapa penguasaan dia yang 80% mendapatkan nilai apa, yang disebut tuntasnya apa, ini belum masuk fungsi. Contoh yang poin keempat, penilaian teknik penilaian kompetensi sikap, observasi, penilaian lepas sebaya, mana formnya di tabel berapa, itu harus clear di sini, halaman berapa, masukkan. Jurnal, penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi keterampilan tertulis. Keterampilan tertulis ditunjukkan melalui artikel hasil diskusi mengenai materi. Apa? Harus clear dulu, jangan abu-abu semuanya. Kalau abu-abu ini bisa di copy paste terus. Orang semuanya begini bisa berlaku untuk semua materi kalau tulisnya begini. Harus clear. Tadi saya baca sekilas ini berjalan clear. Lanjut, rubrik penilaiannya. Jika peserta didik dapat menyebutkan lebih dari 5 contoh tajwid, surat At-Taubah skornya 100. Nah, ini clear. Penilaian begini. Jadi teknik penilaian kamu harus masuk di sini. Nah, kalau lembar tugas saya belum lihat. Kenapa kamu nggak memberikan lembar tugas di sini? Apakah di buku nggak ada untuk tugas? Tugas kokurikuler ya. Biasanya ada tugas kokurikuler. Kokurikuler itu tugas yang tidak berkaitan langsung dengan materi, tetapi menunjang kegiatan pembelajaran. Contoh misalnya, kamu pembelajarannya materinya tentang sholat. Nah, saya minta nanti foto kamu di 5 masjid minggu depan cerita ya, itu kokurikuler. Saya minta kamu update status nanti. Tadi saya bisa ngajar di semester 2 nih. Saya minta kamu datang ke Islamic Book Fair. Setelah itu update statusnya kalau kamu sampai dan berikan kesan terhadap kegiatan Islamic Book Fair. Padahal mata kuliahnya karakter building, yang banget tuh. Tapi apa yang pertama, apakah dia mau melaksanakan tugas, dan itu menunjukkan kegigihan dia, keseriusan dia, kedisiplinan dia. Yang kedua, diminta adalah bagaimana kecermatan dia menangkap pesan dari kegiatan yang baik itu. Itu ada kaitannya kalau dihubungkan begini. Nah, saya tidak membaca di beberapa punya teman-teman SRT ini yang mencantumkan tugas kokurikuler.
Padahal ada penilaian di form penilaian minggu besok saya bagikan semua. Dan udah dikocok belum teman-teman yang majunya kemarin? Belum. Hasil kesepakatan sebelumnya gimana? Yang belakangan Pak duluan. Yang belakang duluan kan Pak? Belakang gimana? Yang datang kemarin telat duluan kan Pak? Kamu gitu ya kemarin? Iya Pak. Belum, Bang. Belum. Dia kayak kemarin gitu ya? Iya Pak, udah Pak. Belum. Udah kan mana ya? Ya, iya benar. Udah. Kami ambil kesepakatan sendiri. Harus Pak. Sebelumnya kan teman-teman bilang enggak lah, tenang aja, nanti untuk sistem yang maju itu nanti kocok. Benar. Apa sih? Iya, biar dia nggak panik sebenarnya. Gini, ya baik. Besok untuk hari Kamis yang presentasi itu Rizal dengan Furqon ya. Itu buat sampel. Nanti setelah itu baru kita kocok semuanya. Kalau Rizal qualified, artinya kita tetap lulus, maka dia tidak perlu mengulang. Tapi biasanya namanya pertama kan banyak evaluasinya. Iya, Pak, betul. Boleh masing-masing dari kita. Butuh sampel nih. Nah, maka besok kita maju Furqon sama Rizal. Kayak gitu Pak, biar cowok cewek gitu. Enggak lah, setuju. Biar cowok cewek gitu Ya Pak. udah Furqon. Jangan Bener lah, Furqon sama Rizal. Udah mantep banget. Furqon sama Rizal. Karena besok yang kemarin terakhir kan jadi ya. Iya Pak. Kalau ini siapa yang terakhir? Furqon Pak. Furqon juga Pak. Furqon juga. Yang datang Yang terakhir lagi dah Pak. Tadi Tadi di sini. Kita bareng-bareng gitu. Dan hari Kamis jam berapa hari? Jam 9. Jam 9 pagi. Ada kelasnya nggak? Ada. Udah dicek. Ada. Iya. Jadi kalau Senin, Selasa, Kamis itu ada beberapa kelas yang kosong buat ikut teaching. Ya udah. Cocok lah. Persiapan gitu. Kawan siapa? Lalu lihat hasil rekamannya semua. Mantap Itu juga. dijadiin satu ya. Iya. Untuk maju. Siapkan bahannya dan saya tidak menginginkan LCD banyak dipakai. Jadi supaya kamu punya kreativitas. Hari Kamis besok, Furqon siap dengan materi ini dulu. Kita sambil saya berikan hasil evaluasi terhadap yang berbeda. Ada pertanyaan? Boleh kita ini? Keberapa nih, Bang? kalau misalkan nggak pakai LCD sama sekali. Gak apa-apa. Nah, kalau mau materinya nggak dibutuhkan LCD, nggak perlu pakai LCD. LCD kan kadang-kadang buat menggugah gitu aja. Udah ya? Kan saya masih belum dosen. Itu sebelum lama. Ini sebelum lama. Sedap? Oh, belum.